masyarakat Muslim Indonesia dan agar Universitas Al-Azhar terus menyebarluaskan Islam yang moderat dan jauh dari ekstremisme. Dalam kunjungan ini dan seterusnya dapat membimbing mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Mesir di bawah naungan Al-Azhar untuk kembali menyebarluaskan faham Islam yang moderat, Islam yang jauh dari ekstremisme, Islam yang rahmatan lil alamin. Presiden Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan janjinya untuk mengunjungi Mesir dalam waktu dekat sebagai balasan atas kedatangannya dan juga kedatangan Presiden Mesir tahun lalu. Selepas kunjungannya ke Istana Presiden, Sheikh Al-Tayyib lalu mengadakan audiensi dengan pimpinan MUI, Menteri Agama, Dubes Negara Sahabat, dan sejumlah tokoh di kantor pusat MUI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Sheikh Al-Tayyib memuji kesuksesan Indonesia mengelola perbedaan pandangan agama dalam masyarakatnya, dan itu tidak terlepas dari peranan ulama Indonesia. Beliau mengatakan, itu tidak terlepas dari kiprah para ulama yang dapat bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Ikhtilaf adalah rahmat. Dirinya juga menjelaskan bahwa perbedaan dalam Islam sudah terjadi sejak zaman Nabi. Contohnya dalam pelaksanaan salat. Para sahabat belajar salat dari Rasulullah SAW, namun faktanya ada beberapa perbedaan tentang cara salat yang sampai kepada umat Muhammad. Dalam menghadapi perbedaan pandangan, Sheikh Al-Tayyib menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan menjauhi sikap merasa diri paling benar dan berharap agar MUI dapat menjelaskan kepada masyarakat Indonesia cara pandang dalam menyikapi perbedaan ini kepada umat Islam di Indonesia. Dalam paparannya di MUI, Sheikh Al-Tayyib mengatakan bahwa umat Islam Sunni dan Syiah bersaudara. Menurutnya, siapapun yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, berpuasa, berzakat, dan beribadah haji bagi yang mampu merupakan seorang Muslim. Ia mengatakan bahwa mereka yang melaksanakan 5 hal pokok ini, maka dia Muslim, kecuali mereka yang mendustakan. Imam besar Al-Azhar itu juga menilai bahwa tidak ada masalah prinsip yang menyebabkan kaum Syiah keluar dari Islam. Bahkan banyak ajaran Syiah yang dekat dengan pemahaman Sunni. Perbedaan antara Sunni dan Syiah hanya pada masalah imamiyah. Ia juga menjelaskan bahwa Syiah mengatakan imamiyah bagian dari usuluddin atau dasar agama. Sedangkan Sunni mengatakan bahwa ini adalah masalah furu' atau cabang agama. Terkait persatuan Sunni Syiah, ia menyerukan agar umat berwaspada atas upaya musuh Islam yang hendak melemahkan negara-negara Islam dengan menghembuskan isu konflik sektarian. Ia mengatakan bahwa perselisihan antara Sunni dan Syiah adalah isu yang dihembuskan oleh musuh Islam untuk memporak-porandakan umat seperti saat ini yang terjadi di Suriah, dan tak ada justifikasi meletusnya konflik tersebut kecuali membenturkan Sunni Syiah. Begitu pula dengan Irak yang kacau balau atas dasar konflik sektarian. Begitu pula dengan Yaman. Beliau menghimbau agar kita harus sadar betul tentang peta konflik ini. Karena itu sejak awal dirinya kampanyekan Sunni dan Syiah bersaudara. Dan memang intinya bersaudara. Konflik tersebut akan terus dihembuskan karena memang musuh Islam tidak menginginkan umat Islam bersatu. Selain persatuan umat, ia juga menyerukan persatuan di antara para ulama agar juga dapat menebarkan pesan perdamaian dalam tubuh umat. Menurutnya, selama ulama tidak bersatu terlebih dahulu, maka tidak ada harapan. Ulama hendaknya menebarkan perdamaian, sementara apabila tidak berdamai dengan sesama ulama, maka seperti kata pepatah, orang kehilangan tidak bisa memberi. Masalahnya, perbedaan ini berubah menjadi perselisihan yang rigid akibat fanatisme mazhab atau pemikiran tertentu dan mengklaim mazhab lain tidak benar. Dari kunjungannya, bisa dikatakan ada 5 poin utama yang diungkapkannya, yaitu yang pertama, hentikan konflik Sunni Syiah karena Sunni dan Syiah bersaudara. Yang kedua, apresiasi kerja MUI yang berhasil menyatukan ormas Islam dari berbagai pandangan keislaman. Yang ketiga, persatuan umat dimulai dari ulama. Dan yang keempat, ingatlah, musuh menginginkan umat Islam tercerai-berai. Dan yang kelima, berhati-hatilah, jangan mudah mengkafirkan sesama muslim. Kunjungan Sheikh Al-Tayyib beserta rombongannya dari Majelis Hukama Al-Muslimin dijadwalkan berlanjut ke kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana ia akan memberikan kuliah umum.
Lalu ia juga akan menerima penganugerahan gelar doktor kehormatan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di akhir kunjungannya di Indonesia, Grand Sheikh Al-Tayeb dijadwalkan berkunjung ke Ponorogo untuk mengadakan pertemuan dengan keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor, sekaligus pembukaan perayaan 90 tahun pondok tersebut. Selain memberikan sambutan, Sheikh Ahmad Al-Tayeb juga akan